Pakai Rexona sehabis mandi. Baru Rexona Men Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus, libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Chelsea dan MU aktif belanja di bursa transfer. City dan Liverpool adem ayem aja. Siapa yang paling efektif? Dan seberapa siap para raksasa IPL mengarungi musim baru? Langsung aja kita bahas di The Derby. Welcome Dodi dalam program The Derby. Lanjut terus bersama Rexona, sama gue Panji Suryono. Ada Coach Justin juga pastinya, ada Hanif Tamrin. Walaupun gue sebenarnya nggak mood ya mau taping ini karena baru saja. Lu nontonnya di mana tadi, di jalan ya lu? Di pas nanti di jalan, pas 90 menit di rumah dulu. Lu baca dengerin skema gua enggak? Enggak, belum apa? Skema lo. Tepat semua anjing skema dia, gua. dia pas tepat aja, tapi dia ngomong 100 skema, 2 tepat itu yang di highlight sama dia. Semuanya dicoba-coba ya. Iya. Habis ini kesel dia, soalnya sahabat dia nggak menang tadi. Nanti kita akan kebahas lebih lanjut soal Community Shield. Tapi gue juga mau reminder buat Dodi untuk kalian mau request siapa nih BF of the Month selanjutnya di kolom komen. Nanti kita akan coba lihat, kita filter. Tapi kita kayaknya yang juga. Nextnya itu Bro of the Month deh. Ngobrol sama. Karena kita ntar ada tamu pemain timnas. Wah. Di The Derby. Di The Derby. Dan bukan tidak mungkin pelatih timnas. Iya, itu bisa juga. Timnas negara lain. Timnas negara lain. Timbuktu gitu kan. Gitu kan. Ya, bisa Timor juga. Leste mungkin butuh juga ya. Kasian kalian coba kolom-kolom komen pemain timnas mana mungkin yang ingin kalian datangkan. Ya. Timnas Indonesia, siapa pemain yang ingin kalian datangkan dalam program The Derby kali ini. Biar Oke? dibaca sama Rexona. Benar, nanti Karena biar kan Rexona bisa memilih ya. yang datengin Rexona bukan Iya, kita. yang paling hype-nya, paling cocok buat para Dodi nanti akan dilihat sama timnya Rexona dan akan didatangkan oleh di Derby nanti ya. Apakah si Natchkal Justin Hubner yang baru-baru ini memfollow Coach Justin di Wow. Instagram, ya ada yang baru di-follow sama Justin Hubner. Kira-kira kenapa tuh Coach? Lo baru ngomongin dia? Enggak? Gue sering ngomongin dia. Sering ya. Ataukah Rizky Ridho itu kan yang Ya. juga merupakan ya atau siapalah nanti ya, lo langsung bergabung di Gua mau kolom komentar. Lu mau Pep kesini. Ya. Mourinho gue jadiin, Pep mah nggak usah lah. Oke, sebelum lanjut ke bola Eropa, kita lanjut dulu ke segmennya gemuruh-gemuruh di sosial media nih. Masih Ya. diperlakukan buruk semasa di Spanyol. Martin Braithwaite baru saja pergi berniat membeli klub tersebut nih, Lordnya Espanyol. Barcelona. Pindah ke Spanyol, dia unhappy di Spanyol diperlakukannya. Dia mau beli karena dia memang terkenal sebagai Lord yang memang beneran punya duit gitu. Kaya kan, dia kaya. Gimana nih Coach? Lo melihat Lord lo kangen gak Coach? Enggak, gue seru-seru aja sih Iya. kalau dia beli. Iya. Karena ini emang pemain yang selama dia berkarir investasinya banyak. Dan bagus. Ya. Jadi kalau dia beli pun bukan pakai duit dia, lebih pinjam ke bank, tapi dia punya kredibilitas untuk bisa pinjam duit banyak ke bank. Tapi dia juga terlahir dari keluarga yang berada kan, si Ya, Brad. tapi nggak seberada itu. Karena ada Brad bisnisnya ini. jalan memang Iya. ya kan. Oke, dari Martin Braithwaite kita juga ke gemuruh sosial media lainnya. Ada apa nih yang nextnya? Cus, belum ada. Nanti dulu. Nih yang kedua nih. Cus, Gimana nih? ngeheng nih. Ya, oke kita bahas dulu Ya, yang tapi- Braithwaite. Kalau gue ya, ini kan ibaratnya lo sakit hati nih. Ya. Ini bagus banget nih, pembalasan dendam yang produktif kalau buat gue. Karena Ini keren sih. kalau iya beneran. anjir. Anjing lu kalau lu merasa nggak happy, lu beli tuh ibaratnya orang-orang yang tadinya ngezolimin lu tuh Iya. dikasih pilihan. Lu mau stay tapi gue injek-injek balik, atau lu udah hilangin gengsi lu, gue cabut. Sama kalau gue menang ratusan triliun gitu, gue beli MU, gue bubarin terus. Anjir. Nggak gitu juga sih Coach, parah banget. Ya kayak Ineos lah, baru datang kan langsung mengurangi banyak karyawannya ya, tapi nggak kayak gitulah. Oke, ini dari yang tadi Braithwaite kita pindah ke yang selanjutnya. Ini juga ada PP
yang baru saja memutuskan pensiun di usia 41 tahun. Tapi kalau kita ngeliat kemarin di Portugal, di Porto, lu merasa sebenarnya dia masih bisa gak sih lanjut lagi 1 tahun 2 tahun? Masih bisa. Masih ya? bisa Kenapa menurut lu sebenarnya. dia Ya, tiba-tiba apa Ini udah hilang motivasi? ini bukan masih bisa lagi atau enggak, ini udah bosan aja. Gila lu 41 tahun. Hilang motivasi. Lu lihat kali ya. Snyder waktu dia pensiun umur berapa? 34 kalau nggak salah. Iya. 33, 34 ya. Setahun langsung buncit gitu main Iya, kayak iya, gentong. Kalau dia emang dari sisi apa ya profesionalnya nggak terlalu apa ya nggak terlalu menjaga kan coach ya. Iya. Dia emang yang senang-senang. Menikmati hidup. Nikmati. Iya. Kayak Hazard kan. Kayak Ronaldo gendut juga. Iya. Ronaldinho begitu off day dia party dia makan Iya, ya iya, kan balik iya, ya dia coba shaping lagi. Nah kalau Pepe kan kayaknya dari dulu terjaga nih kayak Ronaldo deh. Ya role tapi model. kalau umur segitu gue rasa ada dunia lain yang lebih indah daripada dunia sepak bola. Nah, Jadi dia pengen menikmati hidupnya dengan keluarganya, menikmati duitnya. Dan gue bilang wajar lah dia di usia segitu pensiun. Tapi ini menurut gue penting banget ya buat para pemain bola tuh yang bisa memilah gitu kapan waktu terbaik untuk Di Indonesia berhenti. banyak gila 41 tahun. Nggak banyak banget yang kadang tuh gini, dia tuh di regard sebagai pemain yang bagus gitu ya, pemain salah satu yang top gitu ya. Ya. Cuman hanya karena masalah dia tidak tahu kapan saatnya untuk call it the day. stop ya. Kadang tuh di akhir penghujung karirnya seolah-olah dia bukan lagi pemain yang top Iya. pada Iya. masa itunya. Hmm. Itu merusak legasinya dia kadang seolah-olah navigate media untuk mencoba memframing itu. Nah itu yang menurut gue penting banget buat kenapa Toni Kroos gitu kan call it a day di usia segitu yang kita ngelihat dia masih bisa sebenarnya. Iya, Oh iya, Tapi- 2-3 tahun lagi masih bisa. Betul, tapi dia memilih untuk ya udah gue ingin berhenti ketika gue masih di regard sebagai salah satu pemain dengan permainan yang Jadi itu world level class tertinggi Kan lah. gitu. calon Ballon d'Or itu. Betul. Iya. Gitu. Begitupun mungkin ya banyak lah kayak Buffon kan ditunda. Jadi di akhir karirnya jadi agak kurang relevan gitu Iya, sampai lo iya. main di Seri B Ya gitu. udah tenggelam lama gitu Heeh. dia pensiun nih. Ah ya udah mau Cantona. Cantona. Platini. Ya pelatih ini. Ya kayak ya bisa juga ada siapa namanya kayak Laurent Blanc gitu kan maksain gitu menurut gua sempat main lagi di sempat ke MU terus ya macam-macam lah gitu. Ya ini yang mungkin penting banget bisa atau Ronaldo lah paling gampang. Iya. Ya kan dia pemain top nih. Itu harusnya pensiun udah Di lama. prolong Iya. main di Liga Saudi kan kayak Iya, aduh. ujung-ujung jadi meme semua. Terus kalau gue posting meme itu gue dibully dulu. Ya, tapi Kenapa kalau lu benci Ronaldo? Enggak, gue seru aja lihat dia banyak blunder. tapi kalau dia impactnya sih menurut gue masih gede ya buat yang Saudinya ya. Kalau menurut gue lebih ironis Ronaldo botak sih menurut gue. Dulu kan dia udah gendut main di Iya. Brazil, dia beli klubnya juga, bahkan sekarang dia beli klub Spanyol juga kan. Itu menurut Iya. gua lebih ironis ya. Kalau Ronaldo menurut gua impactnya untuk klub-klub yang didatengin masih besar gitu kan, dari sisi komersil, Tapi dari sisi tapi dia udah performanya jauh. Ya buat dibanding main dulu. mah jangan Ji. Iya, Kayak iya, kemarin iya. lu lihat deh di Euro jadi kayak gitu kan. Iya, Jadinya bener. Enggak, gue bilang sih 2 tahun yang lalu harusnya dia pensiun. Enggak, yang salah ya dia masih main di Portugal sih. Iya. Kalau main ya di Arab itu. mah, menurut gua nggak apa-apa sih. Kalau main di Arab mah dia masih nyetak gol cukup banyak, tapi kalau buat di Ya, tapi mixnya juga banyak. iya ya kalau ya, itu mah. Ya sebelum kita segmen in depth, gue mau ngajak kalian nih buat belanja Rexona Men High School baru yang berikan perlindungan 72 jam. Segar ingin nosop dengan wangi juara. Ya, langsung aja check out di TikTok Shop gue sekarang karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang juga. Tapi gue beneran kemarin kan yang kita habis meeting terakhir, Ya. gue dulu kan punya stok banyak banget nih apa yang lime cool segala Ya, macam kan. ya. Itu belum habis kan. Pas kita meeting kemarin katanya si Mbak siapa tuh yang bilang Rifka. yang 72 jam Ya. itu enak banget dan beneran coba nih buktinya apa? Bedanya tuh sama yang ini lebih kuat lah, Yang baru. lebih tahan lama. Ya. Ya. Beneran lu bagus yang Ya. 72 Gue jam. juga ini? udah coba. Enggak, gua enggak percaya lo mah anjir. Kan gue janji gue mau coba. Nggak, tapi Iya. itu mantep beneran. Jadi Tapi lu Gue bilang sama Rexona gue mau coba. Lo nyobain ke ketek kan, bukan kepala kan. Enggak ke perut gue. Ya, kayak Aldi Tire satu badan udah gila dia anjir. jadi gua tuh masih banyak banget stok yang lama-lama yang dulu kan gara-gara Lu kasih Kojek lah. kalah games yang ngalahin ya iya sih. Gua udah ngasih, ada yang ngasih ke kakak gua, ngasih ke apa orang rumah gua, tapi tetap aja ada sisa 5-6 biji gitu kan. Kita satu gitu ya habis Cuma udah 5-6. Hah? Gue punya box. nggak mungkin. Kan udah lo kasih-kasihin. Gue Buat udah kasih-kasihin. stok di sini Nah, yang maksudnya. 72 jam high school ini gue nyobain bener khasiatnya lebih lama. Jadi gue kadang-kadang pergi nggak pakai parfum udah cukup nih pakai ini doang ya. Ya. Oke, kita lanjut. Gue bukan jualan tapi itu bener testimoni gue honest review ya.
Ini review derby dari di Community Shield tadi. Kalau enggak kontraknya di-cut. Enggak dong. Enggak dong. Kita ngomongin tadi bagaimana Manchester United akhirnya tidak lagi Nyungsep bisa, nyungsep lah. Udah Di lah comeback lah, di Biar comeback. cepat aja nyungsep Enggak, Ji enggak ya, nyungsep dong, kan kalahnya penalti. Tapi ada yang Lawan bilang bocil-bocil ya, Iya, elah Ji. Lawan bocil-bocil. aduh gimana ya, gue juga bingung nih mau Enggak, kesel tapi Gue rasa apa namanya Ini- penalti itu nggak dihitung, bahwa MU bisa nahan City itu udah bagus gue bilang. Dan peluangnya besar. MU lebih layak menang selama 90 menit ya. Iya, tapi kan Pemainnya City lebih banyak ya, bocil. utama. Iya sih, iya, iya. 4 Lima. doang bocil. 5 4. Doku itu dia pemain inti tahun lalu. enggak Rico Lewis lah kita Lewis, hitung. Rico Oscar Lewis, Bob, Bob, McAtee, Oreli. Oreli udah. Ya sama ini Apa? si itu tadi. Udah 4 doang. Iya, iya. Iya iya sih, 4 orang. Ya cuman kan memang lumayan ngaruh ya, tadi begitu Bernardo Silva masuk, semuanya impact-nya langsung kerasa kan. Iya. Memang ya itu yang Enggak, membedakan. tetap peluang besar justru si Rashford itu. Ya Rashford emang bego sih emang. Ya, enggak, Udah- lu sebelah mata lu harus lihat juga peluang City juga banyak. Tadi kan Oscar Bob yang tendangan jumpa. Awal-awal, Pertama, babak iya, pertama iya. James McAtee kena tiang. Iya, babak pertama. kedua nggak ada sih kayaknya peluang. Abis itu MU. Ya tetap aja babak kedua juga ada beberapa yang Yang mana? Nggak ada peluang te- bersih. Nggak ada peluang ada. MU. Haaland City. bahkan kayak nggak ada nyentuh bola Iya. sama sekali ya. Haaland Haaland katro jelek banget, Bay. Ya ada lah satu nggak dua. ada. Ya Nggak ada. Terus gol Bernardo Silva gak dibilang peluang. Ya, itu kan itu babak doang. kedua. Itu doang. Satu-satunya peluang Itu yang doang. matang sisanya. Ya lu harus lihatnya full 90 menit dong. Jangan lu lihat MU doang. Enggak, kita that's Ya why kalau lu hitungin peluang City penuh, peluang yang namanya MU penuh, review game itu kita per match. sama-sama. Sama-sama. Gue bilang lebih bahaya peluang MU. Karena kombinasinya itu lebih jalan. City itu nggak ada kreativitas loh. Ya nggak ada kreativitas Haaland karena itu nggak ada yang supply. MU sit di daerah mereka sendiri all the single time. Gimana caranya dia mau Ball breakdown? possession berapa? 55%. Ya enggak, lalu lihat di babak pertama enggak pegang bola sama sekali. Lalu- Shot on goal 20 menit kagak ada. Nyampe gawang Oh iya, City aja enggak. Awal pertandingan Babak betul. Babak Ya kan kita lihat seluruh pertandingan dong, jangan lo lihat Iya. babak kedua doang. Maka dari itu awal-awal pertandingan doang dan babak kedua itu lebih ke MU. Ya itu dua wajah dong. Berarti kan maksud gua 56-44%. Gimana lu bilang set on depan ya gawang? overall. Ini overall 90 Ya menit overall ini. kayak begitu. Iya. Tapi kalau lu lihat dari babak pertama enggak pegang bola sama sekali. Gak babak pertama 20 menit doang lah. Ya enggak juga. sebenarnya mungkin kalau babak pertama 25 menit awal City megang. Iya, itu peluang doang. berbahayanya tuh dari Oscar Bob sama si Iya, apa tadi, betul, Ya, McAtee betul, kan. betul, Habis itu digantian ada tuh yang si Ahmad Diallo ngasih ke Man, Habis nggak itu dapet. MU gantian, Ya kan, betul. dua peluang kalau nggak salah. Udah Iya, babak dua pertama, peluang, betul. 4 peluang berbahaya itu doang. Babak kedua MU lebih megang peluangnya, tapi begitu masuk pemain-pemain pentingnya City itu beda. MU cuman ngandelin counter doang tuh. Lebih Enggak dari babak pertama juga City counter itu doang. cuma satu shot on target loh. iya. Ya memang. Iya enggak masalah, tapi maksud gua karena lu melakukan itu tapi dengan 4 pemain akademi gitu loh gua. Dan skemanya enggak berubah. Enggak ada Rodri loh. Coba Iya, lu, betul. MU itu semua pemain inti yang main. Enggak. Come on. Enggak. Masa Evans tuh bilang inti? Siapa? Evans. Ya Evans juga musim Enggak. lalu main. Enggak. Lah inti Evans dong ini dia. pemain Inti dong, ketiga gimana sih lo? karena banyak yang cedera. Enggak. Gila Lah, lo. bilang inti Sama enggak. aja. Ahmad Diallo bukan inti, Evans bukan inti, Maino baru masuk. Dan Maino baru masuk gimana? Starting Loh. 11 dia. starting itu 5, 6, 7 match terakhir karena banyak yang cedera. Nggak mungkin lah. Ini termasuk anak muda, nggak Siapa bisa tuh lu lupa deh? bilang Back kiri inti. tadi siapa ya? Back kiri si Martinez. Oh iya Lisandro Martinez. Ya kan tadi ya, akhirnya memaksakan Martinez. Iya. Ini ke yang mana. cedera, Wan Bissaka udah out, Yoro, Shaw, Højlund, Malaysia, Lindelof. Enggak, ini standarnya enggak sama nih, gue keberatan nih. Jadi Keberatan enggak sama, bener. City Enggak. itu dirasa kayak oke tim paling top. Jadi ekspektasinya kalau misalnya dia mainnya agak sedikit di bawah, Ya, MU betul. main bagus enggak gitu lah. Enggak ada yang bilang MU main bagus. Ya emang enggak bagus. Iya, menurut tapi gua. peluang lebih banyak. Peluang lebih banyak, gue sepakat. That's what I said dari tadi. Iya, tapi seolah-olah lu memframingnya lu berdua United main lebih baik dari City. Enggak. Justru gue pengen City pegang bola 20 menit pertama. Ah. Karena tidak ada
Bernardo Silva, nggak ada, makanya nggak ada kreativitas. Di situlah Haaland nurun. Exactly apa yang lu bilang. Standar yang kita punya dari City itu tinggi. Iya. Bahwa MU main lebih bagus tidak, tapi nggak lebih bagus dari City. Tapi mereka create peluang. City nggak ada kreativitas sehingga tidak terjadi peluang. Iya. Gitu. Pokoknya intinya dari menit abis yang 2 peluang MU itu praktis City udah mulai kalem tuh mainnya. Iya. Betul. Dan di babak kedua menurut gue mainnya agak monoton sampai golnya MU itu ada berapa pemain ganti. Iya. Itu menurut gua setelah babak kedua itu agak sedikit menurun, terutama babak pertama babak kedua pertama kali dimulai babak kedua nih MU ngegas kan. MU ngegas. Iya. Itu gua berasa banget bahwasannya Rodri nggak ada itu berasa bahwasannya Kovacic nggak bisa menggantikan sosok itu. Iya. Dan para bocil-bocil ini yang si Oreli lah, Oscar Bob lah, McAtee lah, itu nggak bisa sustain level of permainan. Tapi Oscar Bob bagus menurut gue tadi. Enggak, decision makingnya salah Ji. Iya, decision making tapi oke lah, dia masih rough tapi dia berani itu menurut gue. Mereka itu yang muda-muda bisa bermain dengan sistem, tapi terlalu textbook. Iya. Gak ada nilai tambahnya. Oscar Bob pemain tadi mau Enggak, gua. maksud gue gini. Gak ada nilai tambahnya gitu. Iya, nggak ada added value-nya, gue setuju sama Koci. Jadi itu yang gue lihat nggak bisa memberikan level permainan yang yang berbeda lah gitu. Jadi kayak begitu aja udah. Lo yang gue lihat Bernardo Silva tuh dari siapa awalnya di kanan? Dari Oscar Bob. Ya kan? Iya. Gua itu nilai tambahnya. Itu satu-satunya, Ji. Enggak, di babak pertama kan ada juga coach yang dia nendang ke Enggak, Ji. Iya. Ji, kan? tapi dari berapa kali, Ji? Iya lah, Nah. MU siapa yang bisa bikin begitu? Kan Ya. nggak ada Ya, gitu. jangan- Lu jangan- bias juga sekarang. Enggak, maksud Gimana gua sih gini. lu? Enggak, ntar dulu. MU kombinasinya bagus loh. Iya, coach, tapi Berapa maksud kali? gua kalau nyebut berarti cuma Ahmad Diallo, yang Enggak. lain tuh enggak ada yang. Ya, Iya. gila lu Garnacho bagus banget Lah kan decision Garnacho makingnya. baru masuk menit berapa? Iya, kita ngomongin banding poin- 90 menit sama Poin yang main gua decision makingnya yang kurang, Iya, Ji. makanya gue bilang dia masih rough, tapi dia berani. Banyak pemain kayak Sancho, kayak Anthony itu nggak berani nih main to main take ons gitu. Kalau Sancho sih enggak. Ya kan take ons itu nggak berani gitu loh. Dia Satu berani. lawan satunya Nah, yang lo berani highlight. lewatin dan lewat gitu. Dua pemain lewat tadi kan yang di. Nah, kalau di pertama. City itu banyak Ji yang kayak begitu. Iya, Cuman iya. decision makingnya kurang. Itu Iya. yang gua highlight. Bedanya di MU, decision makingnya lebih bagus. Enggak juga. Lu lihat Ahmad Diallo berkali-kali Oh, tadi iya. enggak Sama egois. dia lo lumayan. Bagus loh. Ahmad Diallo ya. Iya. Rashford. Rashford my friend. jangan. Rashford enggak jelek Enggak. juga gue bilang. Garnacho bagus banget. Ya kan gue Nah, udah bilang dari tahun lalu kan dia yang bilang selalu jelek. Enggak lah, Enggak. enggak bagus di banget. pertandingan tadi bagus. Nah, tadi gue lebih sering nonton Garnacho jelek Iya, daripada enggak, Garnacho di pertandingan tadi decision making dia hampir flawless menurut gua gitu. Tadi dia masuk 15 menit terakhir men. Iya. Enggak, 52 lah tadi dia masuk. 58. 20 Ya, hampir- 30 menit terakhir. Hampir 30 menit dia cukup oke lah. Jadi setiap kali dia pegang bola berbahaya. Nah, kalau gua ngelihat gini loh. Oh, ini tim barunya Ten Hag yang maksudnya walaupun pemain barunya belum main ya, Iya, iya. gitu. Dari level permainan lo ngelihatnya gimana? Apakah ada improvement atau lo regard ini masih dalam level pramusim? Yang gue Pemanasan. lihat ada peningkatan itu di individualnya ya. Kalau dari Nah. sistem, gue merasa belum begitu jauh berubah karena tadi kita lihat kombinasi-kombinasi sebenarnya dari pemain-pemain yang menurut gue memang udah mulai settle kayak Ahmad Diallo sama si siapa Kobe Mainoo berapa kali kombinasi-kombinasi itu karena dua pemain ini memang progres di di musim lalu kan. Tapi kalau dari sistemnya menurut gue bilang sama fans MU kemarin dengan cara main kayak gini. Ya lo impiannya pengen main kayak Ajax ya memang kayak dulu katanya lo buang Mourinho, buang dan segala pelatihnya. Lo pengen memainkannya atraktif kayak City, kayak Arsenal. Atau lo pengen reaktif football seperti ini aja gitu. Yang atau misalkan base kayak Liverpool yang cuman dari lo pressing, lo cari bola, Nggak, Ji. golin ya. Lu tidak bisa berasumsi bahwa permainan di awal musim sama selama setahun sampai akhir musim. Enggak. Ini gue There is a progress. ini yang pengen gue. Lah kan ini baru satu pertandingan. Lo bisa bilang Exactly. progres dari mana? Betul. Enggak ke depannya Oh, enggak. sampai akhir Kalau tahun. ini tadi masih Kan ini nggak bisa jadi parameter satu Kan match tadi gue bilang pertama. pertanyaannya Iya. dia mau idealnya mau reaktif football seperti ini. Nggak mungkin. Loh, karena the whole season, Kalau reactive football he failed. the whole season hampir tahun lalu most Tahun seperti lalu itu Coach. berapa yang cedera? Nah, iya, justru. kan sekarang ditambah banyak pemain dan Iya. asumsi yang cedera kembali Iya, iya. lagi Sun. Jadi pasti ada perubahan. Ya, itu yang tadi pengen gue pertanyakan coach karena dari cara pressingnya Rashford, Bruno, mereka nggak tahu cara pressing secara unit coach. Itu yang menurut gue pertanyaannya. Karena lu bilang kan lu juga bilang banyak pemain yang nggak punya quality di MU. Nah, Iya. gue pengen tahu siapa menurut yang nggak punya quality sekarang di MU. Yang udah Masih yang tahun lalu gue bilang 60-70 yang harus ya berarti dibuang. termasuk Rashford, Bruno. Termasuk Rashford Bruno. Kan, ya, Iya. itu yang maksud gue. Kalau lo nggak ngebuang Masalahnya pemain, berarti akan main dengan sama ini juga. pemain, the problem is sama MU,
nggak ada yang mau beli. Ya, iya itu. Nah itu makanya gue bilang dengan pemain yang ada sekarang, lu pengen main seperti ini aja atau lu bisa main lebih baik lagi kan? Or mereka dicadangin Kan tapi pilihannya nggak banyak. agar mereka dengan minimal 4 pemain masuk, at least udah 4 pemain yang Memang lama baik semua cadangan coach, lah. kebanyakan itu kan. Betul, Chelsea doang betul. Kan, ya kan? Jadi sebenarnya kayak Ya, tapi kan Rashford, nggak- Sancho tuh masih Kayak Ahmad Diallo. sama dia lo bagus. Itu kan baru 4-5 match tahun lalu main. Iya. Dan sekarang diberi kesempatan lagi. Betul, Iya. progres Nah, dia. Garnacho kita nggak tahu progresnya seperti apa. Yoi, Kalau dia bagus, Rashford sama Sancho sama Anthony cadangan itu. setuju gua. Itu setuju gua. Dari tahun lalu gua Jadi setuju. at least sekarang lebih banyak Perubahan. kompetitor antar posisi, dan bahkan si Rixey sama Højlund bisa juga bersaing. Ya. Mason Mount sudah baik. Minimal antar pemain ada kompetisi antar mereka itu, ada berkompetisi agar mereka harus tampil lebih bagus. Karena setengah tahun terakhir di tahun lalu, Ya. lu mau pasang siapa? Pada Iya. cedera semua. Nggak ada pilihan. Nggak ada Sekarang pilihan. punya banyak pilihan. Iya, dan sekarang kayak Rashford main jelek, Garnacho main jelek, tetap main. Iya. Karena nggak ada pilihan. Nah, tapi gue tadi balikin lagi. Kalau ngomongin lo pengen memang main reaktif football dan pragmatis, atau kayak pengen lo main cuman sit back terus juga lo pengen sambil pressing pelan-pelan kayak gegen pressing gitu dengan cara direct bypass lini tengah, nggak masalah, kuatin lini belakang lo. Nah, sekarang kan dia udah beli De Ligt, beli Iya, Mazraoui. iya. Kalau memang dia mau main reaktif football dengan cara dia perkuat pertahanan, lo nggak kebobolan lebih duluan, nggak masalah dengan Iya. cara reaktif football. Tapi jangan sampai lo serangan lo jelek, back lo juga Iya, jelek. Itu iya. yang pengen gue tahu. Apa yang Ten Hag pengen lakuin dengan beli? Karena sekarang kan dibeli kan De Ligt, Mazraoui. Katanya, Feeling gue itu Ya kan? memperkuat lini belakang. Nah itu kalau memang lu pengen ngebangun dari belakang dulu, kayak Liverpool kan juga ngebangun dari belakang dulu kan, Iya. Alisson, Van Dijk, Ya, ya. banyak pemain yang dibeli dari belakang dulu, baru pelan-pelan ya udah ketemulah Firmansyah. Itu yang pengen gua tahu. Kalau memang lu pengen bangun dari belakang dulu, ya nggak masalah, lu jangan ngikutin style orang yang kayak Pep Guardiola atau Nggak Pep mungkin. Arteta, ya kan? Kualitasnya nggak Ya karena mendukung. orang kan pengennya membayangkan dia dengan Ajax, filosofi tiki taka Nggak, apa, itu fans total MU football aja yang kan. agak lebay. Ya kan, tapi press Inggris pun menanyakan itu juga kepada Ten Hag. Iya. Kayak Ten Hag bilang, gue nggak bisa mainkan Iya. dia itu dengan sistem dengan main Nggak, seperti karena sekarang. kualitas. Dan kembali lagi, kalau seandainya mendadak sampai 3 minggu ke depan bisa jual 5-6 pemain, Ya. pasti mereka beli lagi. Ya, ya. Yang the problem is, pemain yang sampai yang gue bilang 50%, 60% harus jual, Ya. kagak ada yang laku. Benar. AWB doang. AWB cuma 15 juta. Lo Iya. bayangin tadi siapa ya? Siapa ya? Smith Rowe. Enggak, Liverpool baru jual. Oh, Liverpool jual si Carvalho ya? Iya. Siapa? Itu 20 juta. Lo bayangin dia yang bahkan tahun lalu nggak main Nggak di, main sama sekali. di tim, nggak di Iya. Liverpool dipinjemin, dijual 20 juta. Lo AWB yang main hampir the whole season, main compang-camping, main hampir full musim, cuma 17 juta. Itu pun juga panjang. Itu masih nego. Ya kan, masih nego kan. Jadi ya itu gue juga pengennya sih, ya lo kalau pengen mainin reaktif football, ya lo kuatin pertahanannya. Karena tahun lalu Ya. pertahanannya menurut gue lucu. That's komedi. why dia lakukan ini sekarang. Ya. Ya, dan 72 jam setelah air mata Panji belum kering karena kekalahan Community Shield kemarin ya, dan gue ingetin kalian kalau kalian bisa mendapatkan kesegaran selama 72 jam juga dengan membeli Rexona Men Ice Cool dengan perlindungan juara seperti Man City yang auto langsung juara Piala Ciki Community Shield. Ya, langsung aja check out di TikTok shop gue sekarang karena pasti akan ada promo-promo spesial untuk para domba, atau bisa langsung klik link di pin komen di bawah ini. Oke, lanjut lagi dari ngomongin Community Shield ya, ini masih Kita ngomongin transfer. betul. Karena tadi ibaratnya masih partai anyep ya. pembukaan. Anyep Tahun ini hanya banget. Tapi gue happy, makanya tadi gue datang ke sini dengan nggak pakai BT segala macam, karena tadi kan sebelum pertandingan udah ada Mazraoui sama De Ligt ya. Gue kayak anjir, nih gue seneng banget, Coach. paketan 60 juta dan dicicil 3 tahun. Gue rasa skor kayak tadi, apa lu kok kalau adu penalti nggak perlu Nggak, ada. yang- nggak, ada yang itu sedih. anything Iya. can Dan ini kan happen lah di Community Shield penalti. juga kan. Iya, Arsenal betul. tahun lalu juara pun Nggak. juga akhirnya nggak menentukan apa-apa juga. Tapi yang menarik untuk dibahas adalah apakah De Ligt ini masih relevan? Pertanyaan gua Iya. ke lu. Iya sih, ini juga. Pertama, dia punya historical cedera yang Jadi lumayan. pon, Ya. betul. Kemudian yang kedua, terbukti sebenarnya dia nggak berhasil di Juventus. Dia pindah ke Bayern pun nggak bisa dibilang berhasil juga. Nggak convincing lah, dalam artian dia terus-terusan Iya. jadi. Bukan Fakta main-main. bahwasannya dia dijual ke MU berarti kan dia bukan di regard sebagai pemain penting di Bayern. Nah, sekarang menjadi positif side-nya satu, dia pernah mencapai penampilan terbaiknya bersama Ten Hag. Iya. Iya dong. Hmm. Ten Hag udah paham dia. Secara teammates banyak nih yang De Ligt juga udah kenal, gitu kan? Nggak, gue nggak begitu setuju apa yang lu bilang. Sekarang yang lu bilang faktanya dia dibuang oleh Munchen, dia itu nggak dibuang sama Munchen. Dia yang pergi dan dia tidak dibuang sama Juve. Dia sendiri yang mau pindah. Bahwa dia tidak jadi reguler, fine, it happens. Tapi di Munchen, lu tahu nggak?
fans Munchen itu 60.000 orang ngumpulin tanda Ya, ya. tangan untuk mempertahankan De Ligt. Ya itu ya. Jadi gua baca itu. hanya presidennya yang mau dia keluar. Gini, Uli Hoeneß. kalau Sampai Lothar Matthäus bingung kenapa De Ligt harus keluar. Ya, apalagi Jadi murah ya. kalau lu menganggap satu klub Munchen mau jual De Ligt, itu is not true. enggak. Maksud gue gini, kalau ngumpulin tanda tangan, domba-domba ngumpulin tanda tangan buat nonton lo tiap minggu juga bisa dilakuin gitu. Karena gua ada sesuatu yang gue berikan. Ya itu maksud gue, itu Dan nggak bisa Dele lo juga- jadiin parameter. Betul, tapi gitu. artinya nggak bisa lu jadikan parameter juga bahwa Munchen pengen dia keluar. Loh, fakta bahwasannya dia tidak dipertahankan, dia tidak gini, kalau misalnya dia Semua pemain ada harganya, Nif. nggak mungkin lah lo harganya. Semua pemain ada harganya dan mereka juga memang sudah Coach, punya itu beberapa jual rugi, pemain coach. inti. Dia belinya 75 juta ke Juventus, coach. Iya. Dijualnya 50 juta. Iya, 45 juta fix, 5 juta add-on, Iya. di spread 3 tahun. Iya. Itu bukan harga yang lu keluarin untuk Betul. pemain Nah, kunci. the problem is itu presidennya yang pengen dia keluar dan dia pun juga mau keluar. Jadi kalau lu punya pemain yang tidak happy, that's why ya udah keluar aja. Dan De Ligt pengen mau hanya dia bilang ke agennya, gua hanya mau pindah ke MU. Ya. Nah, ini gue Jadi dibilang dibuang enggak juga. Enggak, gue ngerasa dia punya masalah isu sama ini ya, apa sih namanya, competitiveness. Ya. Dia di Juve nggak bisa ngalahin Chiellini, Bonucci. Kalau itu betul. Itu Ya, dia langsung voice concern kayak ngomong lah ke Ya, media gitu kan. Terus dia dikasih 1 musim untuk jadi inti, nggak perform juga. Ya. Nggak perform dalam artian konsisten. Dia ada main bagusnya, ada. Ya. Tapi Nggak apakah konsisten betul. nggak- Ya, tapi dia ya, nggak konsisten. betul. Bahkan sempat beberapa kali Tapi dia blunder. umur berapa waktu ke Paham, itu? makanya ya. Juve menjual pada saat itu decision makingnya adalah untuk recover investmentnya karena belinya kan Iya. 85, Ya. dijual 75. 70, ya. Duit menjual De Ligt itu beli Bremer, di mana itu Iya, justified sekarang. Ya. Di part itu gue nggak apa-apa, gue ngerasa dia masih potensial. Ya. Makanya dia pindah ke Bayern. Nah, Ya. yang menjadi concern gue adalah ini ada pattern nih. Satu, ketika dia ninggalin Juve, dia jelek-jelekin Juve loh. Emang iya, Pak. Iya, dia Nggak. ngomong. Enggak, dia nggak Dia- jelek. Dia dia- bilang, bentar. Tapi emang Juve jelek sih anjir. Ini harus gue korek. Bentar. Dia bilang di Munchen latihannya itu lebih intens. Di situ dikritik sama Chiellini. Chiellini bilang, lu nggak boleh bilang begitu seolah-olah Juve di bawah Munchen. Oke. Tapi inilah bedanya orang Belanda sama lain. Belanda itu jujur tanpa menjelekkan klub lain. Bahwa intensitas latihan di Munchen itu jauh lebih tinggi daripada Juve. Kalau dia benar, kenapa nggak ada salahnya kan? Dia nggak jelek-jelekin Juve. Ya nggak apa-apa. Poin itu gue ambil lah gitu. Tapi dia nggak jadi pemain andalan Main-man juga. lah, bukan Main-man main-man. Betul, Bukan main. betul. Kayak Van Dijk di Liverpool Ya, ya. lah. Kan dia di regard ya, sebagai jauh Ya, itu. kalau itu jauh. Kan Emang ada berapa stopper top dunia sih? Nggak, gini. Kan nggak banyak. Dari Nggak hari- fair juga lu. da- Bocah umur 24 lu anggap dia harus jadi top juga. enggak. Jadi dari hari dia graduate dari Ajax dibeli Iya. 85 juta euro, Iya. ekspektasinya kan tinggi. Kita semua bilang dia akan jadi salah satu the best Iya. top Defender, center Iya, back iya, in the iya, world. iya. Dan kita ngomong 5 tahun ke depan, it's not happening, coach. Betul. Gitu loh. That is true. Nah, Ya, makanya betul. concern gua ke transfer ini Ya. di mana MU kan punya masalah selalu gitu ya dengan mendatangkan pemain dengan lebih banyak miss daripada hitnya. Ya. Ya. Ini yang menjadi concern gua, apa is it the right? Apakah ini masih relevan? Apakah MU mengejar nama yang benar gitu? Sangat benar. Karena kalau MU mau beli levelnya Van Dijk atau level itu 80-90. Iya, lu Ya. beli Bremer aja sih. Ini cuma 50. Pemain Brazil Sa- nggak akan cocok satu. di MU. Kedua, dia itu baru 24 tahun kalau nggak salah. Siapa? Iya, De Ligt. 24. De Ligt, iya, 24 25 sekarang. Ya, 25 Masih sekarang. oke. Which is Panjang kan. ibarat masih 8 tahun pun masih bisa. Iya. Ya kan dengan Iya. harga 50 worth it. Ketiga, dia udah kenal Van Gaal Ten Hag. Ten Hag. Keempat, he has something to prove. Iya. Sekarang gue tanya, emang Van Dijk topnya itu di usia berapa sih? Di 28. Exactly. Itu Iya. itu pun baru di Soton. Iya, Ya. di Soton baru dibeli Liverpool kan, di Soton bagus. Betul. Emang Chiellini, Bonucci topnya di mana? Yang topnya masih muda itu mungkin Maldini, Nesta, Iya, Cannavaro. ya Cannavaro. Turam. Turam. Turam enggak. Turam lah. lu Turam gitu. enggak. Dalam arti segelintir doang. Jadi enggak fair kalau lu nilai seolah-olah dia flop di usia 24 tahun. Ya, fair Mau juga. 25 Gua nggak tahun. bilang dia flop. Gua nggak bilang Nah, dia flop. kalau lu bicara
pembelian kembali ke harga. Iya. 50 juta is cheap loh zaman sekarang. Ya makanya maksud gue gini, MU itu kan dari kemarin banyak banget beli pembelian mahal. Ya. Kayak Anthony, Tahun lalu. Sancho, Ya, betul. Mason Mount. Ya. Itu udah sejarahnya MU itu. Iya. Ya. Ya, beli Højlund. Fred 60. Ya termasuk Maguire lah yang sempat Ya. jadi Ya. pro kontra bully-bully. Betul, Itu loh, betul. Ya kan? maksud gua, dan udah pernah beli mahal. Nah, sekarang ini beli rasional kan sistemnya Iya. yang diterapkan nih. Kan ganti sekarang. manajemen kan. Ganti manajemen. Yes. Beli rasional dengan memfokuskan ke usia muda gitu kan Iya. sekarang. Iya. Nah, itu yang pertanyaan gue lebih kepada gue tuh sanksi apakah is it the right transfer buat MU? Gue bilang the right transfer. Karena Ineos dan Ten Hag tahu, lu nggak bisa memenangkan apa dengan pemain 19, 20, 21, 22 tahun. Ya. Tetap butuh beberapa. The problem is, MU ini terlalu banyak pemain tua Ya. yang tidak perform. Ya. Nah, untuk bisa offload mereka, mungkin nggak semuanya. Kayak Evans kan diperpanjang. Ya. Satu karena murah, itu pun juga jadi center back ketiga. Sama home ground juga kan. Iya, Ya. Betul. karena si Varane cabut, Oh, ya iya. kan? Nah, Højlund untuk masa depan. Amad Diallo, si Garnacho, Iya. Zirkzee. Jadi Iya. yang dibeli pun usianya nggak tua-tua karena masih ada Martinez yang dibilang mid generation lah. Nggak, Martinez juga masih 25, 26 Ya, ya, kan? yang udah matang, yang Ya, yang mid relatif generation. matang lah. Ya. Nah, De Ligt ini harusnya bisa jadi mid generation. Ya, Iya, iya. Nah, karena Kebatannya ya. yang tua-tua ini harus dibuang. benar. Ya, tapi ini gua ngerti sih, concern ini juga sempat gua pertanyakan juga karena kan memang dia injury prone juga kan. Iya. Gua memang itu apakah dia secara psikologis masih bisa kembali ke the best prime ya karena memang dia udah menjalani 2 away dari negaranya, ya bisa dibilang gagal enggak, tapi juga itu tadi enggak fulfill his Iya. potential Iya. gitu kan. Dan Iya. apakah memang tapi mungkin yang menjadi titik positifnya menurut gua adalah ya mungkin ketika lo mendapatkan tempat yang mempercayai lo merasa nyaman seperti di rumah, yaitu dia kenal Ten Hag, dia kenal Martinez, dia kenal Onana dan lain-lain. Ya, Ya. mungkin Mazraoui juga dia ya, kenal. Mazraoui kan. Iya. Akhirnya mungkin dia akan merasa ya ini feels like home gitu ya. Mungkin Lebih nyaman. mungkin di Ya. Itali dengan bahasanya, dengan kultur sepak bolanya ditambah dengan di Jerman juga dia nggak merasa feels like home. Ya mungkin di MU dia bisa merasa itu dengan pelatih yang dia kenal dan juga teman-temannya ya. Dengan catatan ya dia nggak injury prone, itu yang Ya. jadi PR gue sih. Dan ditambah harganya juga nggak terlalu pressure menurut Nggak gua. terlalu mahal, 50 juta, betul. 45 juta tambah Kalau 5 harga juta, tuh kan. no questions. Iya, Menurut iya. gue Iya. itu policy yang baik dari Ineos Iya, iya. untuk ngejar pemain yang harga dia nggak mau jadi ransom lagi. Dan Betul. usianya ya. Iya. Dibanding Selama Euro ini ya. selama ini MU selalu berada dalam posisi in a ransom. Jadi Betul. kayak lu tuh disandra untuk membayar lebih mahal. Iya. Iya. Selalu Betul. begitu. Dan kemarin kan sempat ada isu itu kan, kayaknya Iya. mungkin akan mempergunakan isu Leny Yoro absen 3 bulan habis operasi, kayaknya dia akan ransom habis-habisan Iya. sampai si MU-nya akhirnya surrender untuk ngasih harga yang dimau. dan kan. selalu beli pemain yang nggak punya ada harga jual lagi setelah selesai kontraknya, Iya, kayak betul. Casemiro Betul, gitu betul. kan. Itu yang dilakukan kan. Varane, Nah, Fred. ini udah berubah nih secara polisinya, Iya. menurut gue bagus. Hmm. Nah, cuman gue agak sanksi kenapa? Karena kalau emang The Ligt sebagus itu, kenapa nggak ada klub gede lain yang emang ngejar dia? Karena Deliknya mau ke MU. Delinya itu hanya mau ke MU. Iya, kan sama sempat ada PSG yang Nggak, bilang maksud mau gue ke gini, MU. maksud gue gini, paham? Kalau pemain itu mau ke situ, oke. Iya, iya. Sama kayak Todibo maunya ke Juve. Tapi tetap ada yang lain Udahlah, yang please ngejar deh. gitu loh, coach. Todibo itu diinjek-injek Barca asal lo tahu aja. Osimhen itu maunya misalnya ke Arsenal atau maunya ke PSG lah di awal-awal. Ya, ya. Tapi yang ngincer banyak gitu karena emang bagus Nggak. gitu. Osimhen mau kemana-mana kecuali Chelsea. Ini statement ini udah keluar. Oh. Jadi it doesn't matter. Gue nggak tahu kenapa. Oh, Dia mau ke PSG, oke. Jadi dia membuka diri. De Ligt itu nggak membuka diri. Kalau dia nggak ke MU, dia stay di Munchen. Ya Munchen tapi karena memang agennya si siapa Pinotina pengennya itu Iya. memang udah kerja secara Iya, gerilya iya, gitu iya, ya iya. untuk dia komunikasi sama MU Ya, dan juga dan ke- dia nggak perlu keluar juga dari Munchen. Tapi kayaknya dia pengen mengangkat karirnya lagi. Mungkin di MU lebih gampang daripada pressure di Munchen dan kembali ke Ten Hag, makanya dia ambil keputusan itu. Oke, ini soal MU tapi kita lihat ya ini dengan pembelian Mazraoui pada Delik, apakah Ya. menurut kalian Dodi Mazraoui Sudah cukup? menurut lo penambahan kualitas nggak ketimbang Dalot? Nah, kembali lagi, so sih. kan Sama-sama. perbandingannya apa? Kalau dibanding Dalot sama AWP ya jelas lebih bagus.
Yakin lo Mazraoui lebih Gue bagus berani taruhan sama dari lu. Dalo. Gue berani taruhan sama lu. Dari AWB gue sepakat. Bahkan dari Dalo. Serius. Dari Dalo gue masih question mark sih. I Dalo, guarantee you, Mazraoui lebih bagus. Dalo tuh musim lalu main bagus loh. Bagus. Dalo itu suruh crossing 12 kali, crossing 24 nggak sampai. Itu AWB coach. Nah, itu Kalau AWB. Dalo sama. Dalo Ya, musim lalu Dalo bagus. itu bekerja keras. Iya. Dia kelihatan bagus karena yang lain sampah. Nah. Jadi seolah-olah dia bagus. Tapi levelnya masih gerasa gerusuk. Tapi Mazraoui ini menurut gue lebih parah daripada De Ligt menurut gue ya, dari sisi questionable-nya, karena dari sisi tempat utama dia jauh dari tempat utama menurut gue. Dia awal-awal dia harus berjuang keras-keras mati-matian, bahkan kalah sama siapa tuh yang Stanisic kalah pernah. Terus sama Mazraoui itu di Munchen. Dia itu kan bek kanan, Iya. sering Iya. dipakai di bek kiri. iya, tapi kan dia Bukan rotasi. bukan posisinya. Ya, kiri kan juga ketika si itu cedera, siapa Iya. Davis Iya, cedera kan. jadi dia benar-benar nggak begitu dipercaya. Nah, Awal-awal iya, tapi kalau kita bicara kembali lagi ke Kualitas. perbandingan, Oke. kalau dibandingin Dalo sama AWB jauh lebih bagus. Oke, tapi ada juga tim-tim yang nggak ada ayam aja nih, nggak belanja. Liverpool ya. Ya. Ini katanya terakhir sempat mau Cop Miners, tapi kayaknya Cop Miners lebih mendekat ke Juve. Zubimendi coach. Nggak ada duit. Nggak ada duit, masih bisa Tapi di. sebenarnya duitnya ada loh sebenarnya. Cuman kan emang dia bener-bener selektif banget Liverpool kan dengan FSG-nya. Ya. Selektif banget, dan Zubimendi ini lo coach sebagus apa coach? Karena dibilang kan Lu kan masih nonton Liga Spanyol banget nih. Rodri Mini Biasa lah, aja. apalah gitu loh. Biasa aja, Biasa aja. nggak jelek, nggak bagus, tapi secara tactical he's quite smart lah. Oke. Jadi mungkin cocok di gini. Kalau seandainya Liverpool mau incer Zubimendi, mereka itu punya bench yang jelek Liverpool. Iya. Jadi masih butuh 4-5 pemain agar kembali ke zamannya 5-6 tahun yang lalu di mana starter sama bench bagus. Ya. Ya. Tapi 2-3 tahun terakhir kan enggak? Ya, berantakan. Ya. Iya kan? Nah, Zubimendi ini 50-50. Bisa jadi inti kembali lagi dibandingin sama siapa? Ya pasti kan sama Endo. Kalau lu sama Endo ya jelas lebih bagus dia daripada Sama Endo. Curtis Jones. sama Gravenberch. Dibanding ke Gravenberch, gue nggak tahu posisi apa yang dia diberikan. Ya, kalau Jadi sebagai ini masih tanda tanya. Posisi 6 kayaknya Gravenberch nggak cocok Nggak sih. cocok, Liverpool ya. kemarin. Dia box to Gravenberch box, lebih box to box, Iya. betul. Nggak bisa dia. Ya tapi kita lihat karena selain Zubimendi kayaknya memang dia belum ada nama-nama lain yang benar-benar Ya. diincar. Tapi yang gue penasaran, Chelsea baru nambah lagi kiper. Anjir, gue nggak ngerti. Kemarin 9 kiper men. kita Ini mau tim- ngomentarin soal ini Steven gua nggak Robinson ya. Ini tim kayaknya gua nggak ngerti lagi. Objektifnya kayak beda deh. Objektifnya mengumpulkan pemain-pemain yang sulit dihafal namanya. Itu nomor satu. Guideline dalam. Pokoknya nih kalau lu minta guideline-nya ya. Kalau MU kan, MU tuh rasional harganya. Yang kedua harus muda, Iya. gitu kan. Ini potensial future star. Gini, gue lihat kalau lu beli pemain muda harganya kayak Giu 8 juta, gue bisa terima. Ya, ini kan Itu nggak- make sense. Tapi setelah gue cek, nggak murah juga loh. 25, 25. Tapi iya. ada 56. Iya. banyak ya. Maka Jadi kan dari itu 100 juga. Ya. Iya. Lu 25, kalau lu loan lagi berapa tahun, lu bayar gajinya, what makes you think dia akan lebih bagus Ya, kalau dia nggak pernah main di Chelsea? Ini Betul. kiper yang di hang, yang baru dia beli, Penders. itu di loan lagi. Padahal dia beli 20 juta, entar kembalinya gak Iya. tahu, lu punya 9 kiper. Gue gak ngerti deh, apa Nggak mungkin, ngerti juga mungkin gue. dia ada investasi yang apa ya pengen dia lakukan dengan dipinjem-pinjemin dapat Nggak. uang lebih kali ya. Si Chelsea ini kan, EPL kan punya batasan pemain yang di loan. Ya. Gara-gara City sama Chelsea Iya. sebelum-sebelumnya terlalu banyak pemain loan, sama EPL dibatasin ke 20-an pemain lah, lupa gue berapa. Ya. Nah mungkin ada berapa pemain di offload dari Chelsea. Tapi itu kan pemain akademi rata-rata yang gratis. Ya. Nah, nampaknya mereka mau mengisikan slot yang mereka jual dengan pemain yang mereka beli, nggak dari akademi. Nah ini yang gue bingung. Iya, ini masih menjadi misteri bisnis apa yang sedang dilakukan Chelsea. Apa Apakah movement perdagangan manusia kita nggak tahu. maksud gua apa sih strategi besar yang coba dia achieve tuh nggak kita nggak masuk di Belum otak kita ngerti. gitu loh. Dan Nggak paham. dan ini mahal yang dari Atletico kan 34 juta tuh sama Iya. Omorodion. Oromodion. Terakhir Pedro Neto baru masuk. Pedro Neto 60 lebih 68. 60. Gue gak ngerti kok dia Iya. bisa ya beli pemain kayak gitu. Gamblingnya sangat besar gitu kan. Itu gue rasa lebih dari 112 juta. Lebih. Iya, Fed. Lebih. Total Lebih. total Iya. lebih sih dengan itu aja udah Iya. udah 90 lebih sama si Samu sama si
sama Neto. Kiper geng 20, belum yang Tuh, Giwi. Neto sama Mike Penders ini Nggak, udah ada- hampir 90. Philip ada- Jorgensen, Ada pemain Brazil juga Belum yang yang baru ada, dibeli dari Brazil Gremio. Yang lain-lain. Iya. Brazil dari Lebih Gremio. itu. Hampir 200 kayaknya nyampe Iya. sih memang. Iya, mendekati lah. Dan itu gak ada yang kita kenal siapa. Gak ada yang kita kenal anjir. Ya kecuali Neto Nggak, lah. gini. Let's say ya, kita mulai judge transfer policy Chelsea ini dari musim lalu. Di mana dia mulai membeli pemain-pemain aneh itu. Iya. Yang ujung-ujungnya di loan lagi kan. Iya, Iya, iya. Kita ngomong satu-satu deh. David kita. Fofana. Nah, David Detro Fofana. Iya. Dipinjemin ke Union Berlin. Iya, Abis itu kemana lagi lah itu. Iya. Sampai sekarang nggak jelas masa depannya. Iya, iya. Iya dong. iya, iya. Kemudian ada Andre Santos. Nah, Sempat iya. dipinjemin ke Nottingham Forest. Iya. Kemudian dibalikin Nggak lagi apa segala. Sampai sekarang juga nggak jelas masa depannya. Iya. David Washington. Iya, itu juga Iya. Brazil. David Washington Brazil. Itu juga sampai sekarang juga nggak berhasil. Chukwuemeka. Ya, ya. Leslie Oguchukwu. Gitu. Itu juga sama. Main Iya, juga jelas enggak. semua. Noni Madueke. Iya. Gitu. Enggak juga. Gitu. Jadi Tapi sekarang Madueke kayaknya bakal dapat tempat ini ya, lebih Ya, banyak. ya kalau nggak starter jadi Tapi itulah. sebenarnya Palace ini kan udah agak lama ya berjalan, cuman bedanya sekarang lebih banyak lagi yang dibeli kan. Dulu kan kita tahu di eranya siapa yang the next kakak, Dan nggak ada yang dijual ya. iya kan? Ya dulu ada Tahun si ini. itu kan. Siapa yang dari Nah, tahun ini siapa yang dijual? Enggak, Ian belum Madsen, ada. Ian Madsen. Ian Madsen. doang. Ya Madsen udah lama nggak main Ada- juga. Selain itu Enggak, ada. yang udah Belum masuk banyak. transfer list ada beberapa. Yang Iya. pasti udah akan masuk daftar jual tuh kan Gallagher. Armando Oh iya, Broha. Gallagher. Armando Broha, Gallagher udah dilepas. Masuk daftar list. Masuk daftar list. Iya. Armando Broha, terus Trevoh Chalobah. Iya. Trevoh betul. Chalobah bakal Iya, di-offload. iya, iya. Jadi pokoknya dia memprioritaskan menjual pemain asli akademi. buat recognize Iya, revenue-nya iya, itu iya, full iya. gitu di Oh, account iya, 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 accounting-nya dia Iya, gitu. Jadi itu transfer strategi yang dia coba lakukan. Cuman gue masih nggak bisa dapat bigger picture-nya ini apa dari si Iya, Todd Boehly Sama, ini. gue juga nggak ngerti. Karena dia kayaknya sampai sekarang juga nggak bisa menemukan tim terbaiknya juga kan dari Iya. era 3 pelatih nih, dia pelatih ketiga nih daerah Potter, Pochettino sampai sekarang si siapa Enzo Maresca nih kayaknya dia bingung. Bayangin sekarang skuadnya ada 44 pemain ditambah kiper ini sama Iya. si Samu nih sama Neto mungkin sekarang ada 47. Lo anjir lo. Wah, ngerti lagi. Tapi ini kan idealnya lu membangun tim Chelsea ini around atau di sekitar Cole Palmer kan? Iya dong. Iya. Yang iya. dibutuhkan sebenarnya striker. Striker itu kan sekarang dia masih ada banyak banget fringe player, Romelu Lukaku, Armando Broha, Iya. gitu kan. Terus Jackson. ya Jackson mungkin masih dikasih lah kesempatan Pasti. musim kedua ini. Iya. Mungkin berarti kan nih Oromodion itu sama Jackson akan ganti-gantian Iya, kan Iya, gitu. iya, iya. Kalau Broha kejual, Kalau Broha kejual. kalau Maksud- nggak ada Broha, Iya ada 3. Enggak maksud gua tetap dia nggak punya striker yang level mumpuni. Nggak ada. gitu. satu squad nggak ada yang mumpuni. Iya. Lu mau kasih Edo sama Enzo harga 225 tetap nggak mumpuni. BTW masih ada Romeo Lavia loh yang Masih, dibeli itu juga 90, 60. juga Iya, kan? iya. Iya mahal. 80 juga. Iya. 80 juga. Gila sih memang ini. Ya gue gak tahu nih emang klub lucu lah. Ya lebih parah, separah-parahnya MU tahun lalu lebih parah Chelsea dan juga tahun ini lebih parah Chelsea lah semoga. Enggak, ya. ini parah banget loh Chelsea. Asli. Parah banget men. Tapi kan Chelsea tuh anjingnya kan tahun lalu masih bisa, kita lebih tinggi daripada MU ya. Gue bales lo sekarang gak masuk Europa League lo anjir. Rasa melon lo mampus lo. Iya. Tapi dia bisa Bran. Tapi gue gak, dia dengan masuk Liga Melon aja masih berani lo jualan kayak gini. Berarti dia gak takut kena keuangan Ya sekarang. itu Ji, Belum. karena dia jualin Nah, pemain kan 3 tahun akademi nih. banyak banget. Iya. Ji. 8 atau 9 Atau dari karena musim amplopnya lalu. tebel kayak City. Anjing. City aja gak berani sekarang udah 115. Iya, empot-empotan. Dia gak berani, gila loh. Hey, Nah, ngomongin My City friend, kan, itu masih acquisition ya. ngomongin yang di belakang kita nih muncul-muncul nih. Bentar lagi udah ganti baju ya. Jadi Ji, kita itu sulit mengimprove tim yang sudah juara Ya, bertahun-tahun. 6 kali juara dari 7 musim terakhir. Enggak. Gimana caranya lu mengimprove itu harus sangat-sangat rasional Ji. Enggak, ini gitu. takut lihat Desember dulu. Ya lah, Kenapa anjing. enggak ini? Enggak. Tunggu Kevin De Bruyne out Ya selesai. kan? Kenapa enggak ini dia sama pasal-pasal 119 Enggak nih. lah. Itulah hebatnya City dalam melakukan transfer bisnis. Tapi gitu. menurut lo kalau Haaland cedera siapa yang akan dipakai di sana? Ya ada banyak. Enggak. Kan lu kan ada Ferran Torres, Ya. Bernardo Silva lah. Ya jadi enggak. false nine gitu ya. Enggak kan bisa banyak ya yang di deploy false nine kan dari dulu kan Foden main di situ. Iya. Kita ngomong Iya. Kevin De Bruyne pernah main di situ, Bernardo Silva pernah main di situ. Iya, iya. Jadi ya udah autopilot lah itu Ji. Iya, Tapi iya, maksud iya. gua sekarang itu sistem yang gue lihat dilakuin sama Ciki Begirisan, kalau lo mau mendatangkan pemain either itu sama kualitasnya atau lo harus di atas itu. Enggak, tapi gue bilang pembelian City tahun lalu jelek.
Ya itu karena ada opportunity in the market juga coach. Untuk opportunity in the market itu dalam artian gue ngelihat kayak Mateo Kovacic. Jadi Ya, itu kayak quick murah. fix opportunity in the market murah make sense Ya. gitu. Tapi banyak banget juga missnya kayak Matheus Ya. Nunes kan belum terbukti. Ya. Alvin Phillips. Itu Calvin Phillips itu miss. Itu udah definitely miss. Tapi banyak juga yang hit kan gitu. Kayak misalnya Iya. Jeremy Doku tuh bargain menurut gua. Terus juga Emang dibeli berapa? Doku tuh murah kok, cuman 30. 30-an 40 ya. 30. Oh ya, doang. kalau segitu Iya. murah, betul. Terus Itu maksud itu gua, bargain, betul. Ya lu kalau kayak Akanji lu nemuin Akanji yang cuman Iya. lo beli 15 juta tapi lu bisa Iya. bersaing sama semua back City yang lain itu kan luar biasa menurut Iya. gua. Vardiol lah. Vardiol juga masih oke lah. Tunggu Arteta ke City. Anjing. Ntar ya, masuk tusuk gigi Tapi anjing males banget anjir. Dengan ini apakah memang kehilangan seorang Alvarez, apakah Pep akan mencari penggantinya atau memang dia kayaknya siap? Enggak, dengan ini seperti ini? menurut gue gini sih, kan dia sendiri udah ngomong kan, dia nggak akan melakukan pembelian Kalau udah pergi, kan? kecuali itu diharuskan dan maksudnya pemainnya tepat Iya. gitu. Jadi menurut gua tuh dia nunggu momen. Apakah kayak pemain tipe kayak Jamal Musiala, Florian Wirtz itu bisa Nggak di-unlock mau gitu ke City. dalam waktu dekat Nggak menurut mau ke gua. City. Karena kalau enggak dia nggak akan maksain Ji. Iya. Karena tipikal City kalau lo lihat transfernya beres jauh-jauh hari. Kalau ini kan berarti kan kondisi tidak terduga di mana tiba-tiba Alvarez emang pengen pindah dan demand-nya ada. Iya. Jadi kan ini surplus banget nih. Lu belinya kan cuman berapa? 16 juta. 14 juta, jualnya 95. Jadi kan surplus secara accountingnya bagus banget dan lo datanginnya baru si Savinho doang kan 30 Ya, juta. 90 juta, 75 plus 15 add on. Ya tetap aja surplus dari tahun Iya. lalu gitu kan jualan. Ya, tapi masih ada 115 yang harus di Wah, my friend, itu sebelum terbukti tidak bisa, my friend. Makanya kelihatannya City agak hati-hati karena Iya. kayaknya melihat nanti takut, nih. takut ketahuan. Iya, karena katanya Desember tuh dari Susah Wikileaks emang ya. melawan tim-tim yang tidak pernah juara dan berharap hanya dari itu saja, guys ya. Ya. Oke, tapi kalau kita boleh menebak nih, waktunya sedikit lucu-lucu lah, menebak Ya. top 4 di akhir musim nih. Ini mah template tuh pasti. Gua dulu nomor 1 Ya. Manchester City, nomor 2 Arsenal, selamat menjadi runner up lagi. Nomor 3 Liverpool, nomor 4 mungkin ini mah mungkin 25% gua bilangnya memprediknya Manchester United kalau memang ada penambahan lagi, seenggaknya ada satu gelandang lah gitu atau satu sayap gitu. Tapi kalau enggak ini masih balance banget menurut gua antara Spurs dan MU dan mungkin Newcastle. Empatnya yang menurut gua masih nggak bisa di fix. Lu Ji? Ya gue sama sih, cuman gue lebih ngelihat MU kayaknya peringkat 3 karena gue belum tahu nih Arne Slot ada di atas Ten Hag ya. Arne Slot tuh anjir. Karena Gini, gua lebih optimis sama Arne Slot daripada Ya. Ten Hag, my Karena friend. gue merasa Liverpool ini kayaknya udah bisa bermain sebagai sistem, mau ada Karena pelatihnya kualitas siapapun di sana. pemainnya udah bagus. Karena mereka udah jalan gitu dan Iya. backbone-nya masih pemainnya gitu-gitu aja. Iya, Dan menurut selama gua, nggak ada yang cedera sih oke aja. selama Arne Slot tidak merusak tatanan itu, menurut gue ya kayaknya dia masih mencari performanya gitu. Jadi menurut gue peringkat 4 Liverpool, 3-nya MU, 2-nya Arsenal lah, memang masih Enggak. Merasa masih kuat. Kalian terlalu Enggak. dini. penentunya game changer di striker. Betul. Nah, itu. Baru gue mau ngomong. Kalau Arsenal nggak beli striker nomor 2. Kalau Osimhen datang, Arsenal juara. Sorry. Fix. Striker sekelas Osimhen atau Vlahovic. Musim ya. lalu juga lo bilang gitu, Arsenal juara. Enggak, kan nggak ada Fix Osimhen. Enggak, dia bilang dia optimis setelah di akhir-akhir tuh ya kan lo Iya, optimis. iya, Tapi iya. di akhir-akhir ujungnya kalah. Ya. Tapi emang game changer menurut gue striker. Enggak, lu nomor Striker. 4-nya siapa ya? Lu kan nomor 1 Tiga ya empat, Arsenal. tiga empat. Nomor 1 Gue Arsenal. 1, 2, 3, gue 1 Arsenal, 2 Liverpool, 3 City. Dia udah pengen banget City kalah. Ya gue juga pengen Enggak, sih. udah bosan waktunya dan akan turun City itu. Karena pembelian pemainnya nggak bagus. gua. Ya Liverpool kan juga nggak beli pemain coach tapi. Apa? Liverpool Enggak, juga ini udah enak, Habis, udah kelamaan, jenuh, udah bosen, jenuh ya. iya. Apalagi udah 4 tahun udah 4 tahun. Enggak. Empatnya siapa lo empatnya? MU. Keempat, gue harus tunggu Spurs sih yang gue tunggu. Ah. Solanke. Tapi kalau lihat beli Solanke 60 juta ya, MU lah kena keempat. Lu gak percaya. gua Bodoh dibilang banget enggak. beli Itu hoax, Solanke anjing, 60 baca juta. berita, Gila. apa, Daily Mail sama Guardian dibilang hoax. Ya kalau pemain Inggris gue masih percaya lah. Kalau Guardian sama apa Daily Mail Bilang, beritain gimana, match. enggak, gue gak percaya karena emang lu setolol itu beli Solanke 60 juta. Tapi kalau secara statistik ya, Solanke tuh Sepak bola itu di lapangan, Ya. bukan Karena di statistik. di Inggris kan memang
balik lagi dia pasti mencari yang udah proven. Ya, menurut gue tahun lalu Apa provennya Solanke Solanke? tahun lalu banyak loh golnya coach. Ya gol-gol pragmatis. Iya. Ya kan dia mencari pemainnya pragmatis juga modelnya kan. Spurs di bawah Postecoglou nggak pragmatis lah. Dia nggak punya pemain yang tap in. Maksudnya cara mainnya mirip Son. semua. Yang Son, maksudnya cara Son mainnya nggak mirip semua. tap in. Son, Richarlison, Iya. Warner tuh Nggak. pemain yang Oke, lari-lari sekarang gue semua. tanya sama lu. Strikernya kan sekarang Richarlison. Ya Son kan Son, harusnya di kiri kan. Sama Ya, Warner lah. ya sama oh ya masih ada Werner ya. Iya, permanen dia. Udah Ji, nggak usah belain Solanke Ji, nggak Nggak, ketolong gua udah nggak Ji. belain, nggak belain. Enggak, gue pertanyakan Gua belain. apakah Solanke lebih bagus daripada Richarlison? Nggak. I don't think so. Enggak, kalau efektivitas Nggak. iya. Enggak, efektivitas enggak bagusan Solanke. Bahkan dari bandingin sama Morata aja belum tentu lebih bagus Solanke. Makanya. Morata tuh Bener, cuma gua dibeli setuju. Milan cuma 15 juta. Gue Ji. setuju. Karena enggak kalau ngomongin ini kan ngomongin bagusan. Dari mana dulu nih? Kalau ngomongin efektivitas secara gol, enggak ada namanya Richarlison bisa ngalahin Solanke, Nif. Ya udah, Ivan Toney juga masih bagus di Nah, ketimbang iya, Solanke. itu Ivan Toney, tapi Dan Toney- Ivan Toney nggak akan 65 juta karena 80 kontraknya juta. kontraknya sisa Oh setahun. ya Ji. 50-60. Brentford itu harus jual. Iya, tapi kemarin Arsenal sempat ngincer 60 juta. Arsenal nggak incer, hitung media aja. Ya Nggak MU ada. juga katanya mau 60 juta juga. Ya Nggak 60 ada. kan masih lebih murah 5 juta gila. daripada Solanke Ji. 8 juta lebih Ya, murah. gue setuju. Nggak, Kalau itu bagusan. Solanke sih untuk gue ya, jujur ya, levelnya 20 juta. Ya, itu gue setuju. Kalau soal Kayak Morata lah, 15-20 gitu. kalau soal harga sih menurut gue nih parah. Gila. Begonya dia Parah beli banget 60 ini juta. di- tapi- Jadi Blok. kembali lagi, ya MU keempat. Kalau lihat Chelsea sama isi itu kayak gitu. Ya, semoga ntar ada Tapi kuda kembali hitam. lagi Arsenal baru gue bisa bilang kalaupun striker atau enggak. Kalau nggak dapat Osimhen ujungnya 2 juga. Setuju gue itu. Gue juga. Ya City masih juga yang juara. Enggak, gua mau dapat striker, enggak dapat striker Arsenal nomor 2. Enggak. No way. Oke, kita juga reminder lagi buat Dodi untuk saksikan terus The Derby setiap hari Senin. Dan juga pastinya akan ada next live reaction-nya, yaitu Chelsea Big Match nih. Big Match ya. Chelsea yang udah membeli begitu banyak, hampir 200 juta. Gue yakin lu gak ada yang tahu kecuali Pedro Neto. Chelsea lawan City di Minggu 18 Agustus 2024. Jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Minggu depan nih, hari Minggu Ya. setengah 10 malam. Waktu Indonesia Barat akan ada live reaction City lawan Chelsea tuh. Jadi pastinya jangan lupakan dukung terus kita untuk lanjut terus bersama Rexona. Beli produk-produknya di saat kita live reaction ataupun juga di saat tidak live reaction dengan membeli produk dari Rexona yang Rexona Men High School perlindungan 72 jam. Hanya dengan Rexona kita bisa memberikan breakthrough dan ide-ide fresh untuk konten-konten kita terbaru. Kayak kemarin kita ada IRL. Nanti kalau buat away lu mau ke Cina ya Ji katanya Ji. Nah, kenapa gue yang gue gak usah ke gue harus setiap hari juga Lu kan ke Cina, gua sama Jasin ke Tokyo sama Australia. gue udah sering ke Chinatown Iya. di Pantai Indah Iya. Kapuk. Ini beda. Karena lu sering ke pick, makanya ini Iya. we give you the real China. Iya, ini bagus Come Ji. on. Jepang ke Eropa ke Australia gue pernah sih. Jadi gue Australia nggak terlalu pengen banget. Jepang sih gue pengen banget. Ya, Allah, jadi nanti kita Jepang. untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia di partai away kita akan ikut bertandang pergi ke negara tempat kita bertandang Ya. untuk melakukan sesi IRL dan juga live stream langsung dari stadionnya. Nah, itu bedanya penugasannya Panji di Cina. Hey, Ya, gue Panji di Cina, Hanif di fan zone. anjing, gua di apa? Fanzone mulu anjing. Oke, Gua di makanya stadion sama Ini Yapo. gua di stadion, mendingan gua di studio aja dah daripada gua di fanzone lagi anjir. makanya biar kita bisa semuanya berangkat terus away day, kalian dukung terus kita dengan beli produknya Rexona dan juga support kita nonton terus program The Derby. Akhir Ya. kata, terima kasih Dodi. Thank you buat Hanif, thank you buat Coach Justin. Sampai ketemu di Derby selanjutnya. Bye semuanya. Lanjut terus. Lanjut. Baru Rexona Men Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop, yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Baru Rexona Men Ice Cool